dua SK itu ya. Nanti tolong Pak Yudi siapkan ada dua SK itu, SK yang pertama dan SK perbaikan. Nah semuanya itu memilih semua nanti ya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pengurus lama yang telah memberikan pengabdiannya, dan mudah-mudahan nanti ya bisa terpilih kembali nanti kan sesuai dengan bagaimana keinginan kita bersama secara demokrasi. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah usai penyerahan kepengurusan kepada ketua yayasan. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan cawisan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Bobot Jarot SAG. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah Bapak Ibu sekalian kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia yang sudah dilimpahkan untuk kita semuanya. Subuh hari ini istimewa karena kita sudah ada serah terima kepengurusan, dan mudah-mudahan nantinya dengan serah terima ini kepengurusan yang baru yang akan melanjutkan nantinya akan menjadikan Masjid Al-Munawwarah ini lebih baik, dan kemudian bukan hanya sekedar tempat ibadah tapi tempat kita beramal yang lebih mulia, sekaligus kita menambah ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat insya Allah. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, para pengikutnya, dan kita seluruh umat Islam dimanapun kita berada. Ini adalah kesempatan kedua saya untuk ngisi kajian subuh Bapak Ibu sekalian. Ya, walaupun saya ini kampungnya masih kampung Bukit Sangkal, saya baru kedua kalinya di sini. Tapi kalau khutbah Jumat sudah beberapa kali Ustaz ya. Dan saya dihubungi Ustadz Nur tadi malam itu jam 10 malam Pak. Ya Bu, jangan kaget. Jadi saya tidak menyiapkan bahan khusus. Katanya ada penceramah yang tidak datang. Kebetulan jadwal saya biasanya ngisi di pengajian di PHDM jauh-jauh ya. Kemudian hari ini saya ditugasi di sini kebetulan kosong. Alhamdulillah kita bersilaturahmi pada hari ini. Jadi saya tidak ada persiapan bahan apa yang harus saya sampaikan. Tetapi saya ingin kita berdiskusi nantinya. Kita akan berdiskusi tentang agama. Anda bisa bertanya apa saja, insya Allah dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki saya akan jawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya hanya ingin menjelaskan sebagai muqaddimah. Dalam kita mewarisi agama Islam yang kita cintai ini dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kemudian mempunyai perbedaan ragam dalam mereka memaknainya dalam melaksanakan agama warisan ini.
ketika baginda Rasul Muhammad SAW beliau wafat, para sahabat itu mereka memperdebatkan siapakah yang paling berhak mewarisi agama Islam ini. Apakah agama Islam ini diwariskan kepada orang yang mempunyai terah, mempunyai garis genealogi dengan baginda Rasul Muhammad SAW, atau orang-orang yang mempunyai warisan ideologi. Jadi ada genealogis, ada yang ideologis. Ini maaf, ini kajian agak ilmiah ya Pak ya. Bagi orang yang memahami warisan agama Islam itu harus diwariskan kepada garis keturunan atau genealogis itu, mereka menyebut dengan nama Ahlul Bait. Ahlul Bait. Artinya orang yang menjadi ahli keluarga dari baginda Rasul Muhammad SAW. Siapa saja mereka? Mereka adalah satu, anak keturunannya yang masih hidup adalah Fatimah, Hasan dan Husain. Tetapi dari keluarga terdekatnya adalah Imam Ali karamallahu wajhah. Itu dinamakan dengan garis genealogi, terah gen gitu ya. Tetapi ada orang yang memahami bahwa Islam itu tidak harus berdasarkan keturunan, kan ajaran agama Islam itu diwariskan kepada umat di dunia seluruhnya. Maka yang disebarluaskan bukan karena garis keturunan, tetapi ideologis, ajaran, pemahaman, akidah dan seterusnya. Itulah yang dinamakan dengan Ahlus Sunnah. Yang satu tadi namanya Ahlul Bait, satu lagi namanya Ahlus Sunnah. Nah, orang-orang yang memahami bahwa Islam itu harus diwariskan kepada gen, keturunan, warisan yang disebut dengan Ahlul Bait, itu saat ini pada akhirnya sekarang itu didukung kuat oleh golongan yang dinamakan orang Syiah. Orang Syiah. Sehingga dalam memahami agama, karena ini alurnya adalah genealogi, maka Islam itu hanya dinyatakan benar apabila diwariskan berdasarkan pernyataan dari orang-orang yang mempunyai terah garis keturunan darah dari baginda Nabi. Nah, ini agak ilmiah sekali nih Pak ya. Sehingga orang-orang tidak sembarangan dia menganggap dirinya sebagai pemuka agama kecuali dia mempunyai gen keturunan dari Nabi. Sehingga ulama-ulama mereka hanya dibatasi. Ulama-ulama dalam kalangan Syiah itu ada namanya sekte Syiah Isna Asyariyah, 12 orang imam yang mereka dinyatakan maksum, artinya terpelihara, dan fatwa-fatwanya itu tidak bisa dibantah. Bapak silakan ibu lihat, orang Syiah itu tidak punya ulama Pak, tidak punya kiai mereka itu. Kenapa? Karena kiai mereka harus punya terah garis keturunan dengan Nabi. Contohnya siapa? Ali Khamenei di Iran yang kemarin ngebom Israel itu ya. Nah, itu contohnya. Tetapi di jalur kita Ahlus Sunnah yang memahami bahwa agama itu tidak harus dengan terah gen keturunan Nabi, maka Ahlus Sunnah ini adalah orang-orang yang bisa memahami ajaran agama itu secara ideologi dari sunnah-sunnah Nabi berdasarkan Al-Quran yang sudah disampaikan kepada kita semua dan semua nasihat-nasihat
dan ajaran yang disampaikan kepada para sahabat yang menerima warisan dari Nabi. Nah, sampai di situ kita sudah bisa memilah dan memilih terjadinya perbedaan pandangan di antara umat Islam ini. Di antara Ahlus Sunnah itu ternyata juga berbeda lagi pandangannya. Ada yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan Nabi harus plek, tidak boleh ditawar. Secara tekstual hadisnya bunyinya begini, ini begini, tercatat, maka itu harus dilakukan apa adanya. Ada juga yang kemudian menafsirkan, ya namanya juga ideologi ya, jadi berkembang terus. Bisa dipahami secara apa adanya, tetapi bisa juga ditafsirkan. Maka banyak ulama-ulama yang muncul di kalangan Ahlus Sunnah itu kemudian menjadi para ulama mazhab, ulama-ulama mufassir. Seperti fikih yang kita hadapi, terjadinya perbedaan ini, ada mazhab ini, mazhab itu berbeda-beda, itu karena banyaknya ulama-ulama pewaris Ahlus Sunnah yang mereka berbeda-beda cara memahami agama itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini sekedar pengantar saja ya, nanti kita diskusi boleh nyebrang kemana-mana. Saya mengawali dengan kajian yang agak berat begini nih supaya ya kalau bosan ya nanti kita ganti yang mudah-mudah gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, perbedaan-perbedaan itu sebenarnya bukanlah suatu hal yang kemudian membuat kita harus berpecah belah. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mengamalkan agama itu, apakah benar sesuai dengan petunjuk Nabi atau tidak. Karena secara ideologis pun, selama yang diajarkan oleh Nabi itu sesuai dengan yang kita amalkan sekarang, maka dia benar. Tidak semua keturunan Nabi itu bisa mewarisi ajaran-ajaran itu, sehingga terah mereka juga cukup terbatas. Ada kalangan orang-orang yang kemudian menganggap dirinya sebagai keturunan Nabi. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa mereka yang lebih berhak mewarisi ajaran agama. Nah, kemudian klaim-klaim itu kemudian di era modern sekarang nampaknya sudah mulai terjawab, adanya tes DNA segala macam, dan kemudian klaim itu menjadi terbantahkan. Saya kira ini sebagai pengantar saja Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau mau kita diskusi langsung ke hal-hal yang lain, baik ke masalah fikih. Nah, biasanya sering berdebat ini masalah fikih ini biasanya nih. Karena Ahlus Sunnah itu selama ajarannya sesuai dengan petunjuk dari Nabi, maka dia dinamakan Ahlus Sunnah. Ada hadisnya, ada pemahaman koridor yang sama dengan Ahlus Sunnah, itu berarti dianggap benar. Ini fikih. Bagaimana Ustadz ini fikihnya Syafi'i, fikihnya Hambali, bagaimana fikihnya Hanafi sebagai generasi awal, ada Maliki. Ya boleh nanti kalau kita tanyakan. Sampai sekarang karena perdebatan itu masalah beda kunut dan tidak kunut pun tidak selesai. Nah, kita akan diskusi, boleh nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan langsung dari sekarang. Kami persilakan Bapak Ibu. Siapa Ibu ya? Silakan Bu. Silakan Bapak. Siapa? Pak Saremedi silakan. Ya. Nanti Ibu. Panjang waktunya nanti. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah mengenai materi yang Bapak sampaikan, terutama sekali menyangkut masalah historis daripada Ahlul Bait dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bertanya ini masalah Al-Quran ini Pak, ya kan? Al-Quran ini kan terdiri dari beberapa segala macam, surat, ayat dan segala macam. Nah, tapi ada nama surat misalnya Muhammad, ada segala macam. Nah, sekarang yang saya tanyakan begini, kenapa misalnya Rasulullah, ya kan? Suratnya ada surat Muhammad, tapi banyak di ayat di surat-surat yang lain.
mungkin Allah itu punya tujuan yang lain, sehingga historis daripada Nabi Muhammad itu berada di semua surat. Apa maksudnya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, ini bagus pertanyaannya ya. Bagaimana penamaan dari surat-surat di Al-Quran? Dulu di zaman sahabat, Rasulullah itu setiap kali menyebutkan nama-nama surat itu belum ada Pak namanya surat Al-Baqarah gitu ya. Awal-awalnya itu belum ada seperti itu. Surat apa? Surat ya Nuh segala macam itu. Siapa yang menamainya itu? Adalah para sahabat yang kemudian mengumpulkan Al-Quran. Di zaman Nabi dulu Rasulullah menyebut surat apa? Misalnya surat Tabarok. Apa surat Tabarok itu? Nah, gitu. Surat Al-Mulk. Atau di situ ada kisah-kisah khusus yang unik di dalam Al-Quran tentang penyembelihan sapi. Bani Israel itu diperintahkan untuk menyembelih sapi. Maka surat yang bercerita tentang itu dinamakan surat Al-Baqarah. Bicara tentang keluarganya Imron, keluarga tentang Nabi Isa, ya, berarti surat Ali Imron. Bicara tentang fikih, tentang wanita, muncul surat namanya apa? An-Nisa. Nah gitu, mudah ya Pak ya. Ada wanita-wanita yang menggugat Nabi, namanya surat Mujadalah pemujadilah Bu. Mujadalah pemujadilah. Nah, yang benar itu Al-Mujadilah, wanita-wanita penggugat. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum dan seterusnya. Nah, itu Pak. Jadi apa hikmah di dalamnya? Hikmahnya itu untuk memudahkan kita dalam memahami, oh berarti kalau kita mencari tentang hal-hal seperti itu kita temukan di ayat-ayat yang dalam surat itu, gitu Pak. Tetapi bagaimana penyebutan nabi misalnya di dalam Al-Quran itu banyak sekali disebutkan. Ya, begini, ada kan begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah menyampaikan bahwa dalam sejarahnya itu bahwa agama Islam itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi, khususnya kepada Nabi Musa sebagai penerima kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu menyebutkan bahwa nanti akan datang seorang utusan yang akan hidup sejarahnya sama seperti Nabi Musa. Nih kalau silakan Bapak baca ya di dalam surat ini, ada perjanjian lama ini ya, dalam kitab Taurat itu ya. Ada bunyi begini, saya sampai hafalin itu Pak. Nabi akim lahem mikreheb akhihim kamukha wa natati de pare beviu wa dibir alaihim etkol asher asavenu. Ini bahasa Ibrani Pak. Akan datang, akan diutus Nabi akim lahem. Seorang nabi nanti akan diutus kepada kalian, saudara-saudara kalian. Itu kamukha. Ini pernyataan Allah kepada Musa. Seorang nabi nanti akan dikirimkan yang dia seperti kamu Musa. Berarti Nabi Muhammad itu, kalau kita boleh gambarkan, itu ada kesemiripan dengan Nabi Musa. Contoh, Nabi Musa itu pernah hijrah dari Mesir ke Palestina. Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Nabi Musa punya istri, Nabi Muhammad punya istri. Nabi Musa dapat wahyu, Nabi Muhammad dapat wahyu. Nabi Musa berbicara langsung kepada Allah, kalimullah ya. Dan Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah. Gitu. Nabi Musa waktu kecil itu pernah jadi gembala, Pak. Gembala dari Nabi Syuaib.
ya, Nabi Syuaib ya. Ya. Kemudian Nabi Muhammad kecil pun jadi penggembala. Ya, jadi semirip sekali sejarahnya itu. Bahkan tercantum dalam kitab Taurat bahwa nanti akan datang seorang nabi yang serupa dengan itu. Makanya di Al-Qur'an itu disebutkan Nabi Muhammad beberapa kali itu untuk menyamakan cerita dari ayat-ayat dalam kitab-kitab sebelumnya. Gitu Pak jawaban saya sementara ini Pak. Misalnya surat Muhammad, kenapa Allah itu tidak masukkan dari A sampai Z tentang Rasulullah itu? Tapi di ayat di surat lain ada. Nah, itu Allah itu pasti punya tujuan. Nah, itu tujuannya itu maksud saya Pak. Terima kasih. Oh itu ya. Kalau hanya bicara tentang Nabi Muhammad di surat Muhammad maksudnya ya. Iya. Kalau dia menyebar di ayat-ayat yang lain karena ada periwayatan-periwayatan sejarah yang dianggap penting oleh Allah itu dalam banyak peristiwa Pak. Banyak dalam peristiwa seperti surat Al-Ahzab. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda maaf. Itu surat Al-Fat ya. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda walal kuffari ruhama'i bainahum. Itu Nabi Muhammad ketika berbicara tentang perebutan kota Makkah, Fathu Makkah. Itu bercerita tentang Nabi yang pada waktu itu di peristiwa perebutan kota Makkah. Kenapa tidak langsung di cerita Nabi Muhammad saja? Surat Muhammad bicara tentang Nabi Muhammad semua. Ya tidak seperti itu. Karena tadi para sahabat mungkin menilainya ini ada kandungan-kandungan yang berbeda. Jadi Nabi Muhammad itu tidak hanya dalam satu surat itu, tapi karena riwayatnya bercerita dalam banyak konteks, perebutan kota Mekah, kemudian di surat Al-Ahzab itu Nabi Muhammad itu juga ada di situ. Jadi memang sangat luas sekali jadi. Nah, tinggal kita kadzalika nufassilul ayati liqaumi yaqilun. Tinggal bagaimana kita tuh kemudian nufassilul ayat. Ayat itu memang sudah tercerai-berai begitu supaya kita berpikir, Pak. Itu tujuan dari Allah itu. Saya kira jawaban saya mungkin kurang memuaskan. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian yang lain ingin bertanya. Ibu-ibu ada jadi? Mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Yang ingin kami tanyakan tentang Syiah. Kita kan banyak yang awam tentang Syiah ini. Yang saya ketahui Syiah itu ada dua ya tadi. Ada yang agak melenceng nian. Contohnya dia itu kalau sujud pakai batu ya tadi, pakai batu hitam. Sudah itu bisa kawin mut'ah apa? Kawin kontrak itu. Sedangkan dalam ajaran ahli sunnah ya tadi, itu enggak boleh. Nah, mohon penjelasannya tentang Syiah itu biar kita tahu. Dan saya khawatir anak-anak kita sekarang katanya sudah masuk di Indonesia dan banyak di Palembang pun banyak. Takutnya nanti generasi kita, anak-anak kita yang begitu karena teknologi yang begitu canggih, dia bisa ikut-ikutan. Nah, bagaimana caranya? Dan mohon penjelasannya tentang Syiah itu. Baik. Bedanya dengan ahli sunnah. Baik, terima Bu, kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya sangat tajam, sangat mendetil dan butuh waktu. Saya minta izin kalau begitu. Bapak Ibu sekalian, kita bicara Syiah sekarang. Dari pewaris agama Islam berdasarkan genealogi atau trah ini tadi, maka ini kalau bicara sejarahnya dari awal begini Bu. Ketika Nabi meninggal, maka para sahabat pada waktu itu berunding, siapakah yang berhak menggantikan Nabi sebagai pemimpin bagi umat Islam yang sudah tersebar kemana-mana. Maka sebagian golongan orang berinisiatif, karena dulu Nabi itu pernah memerintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami sholat, maka berarti ini menjadi inisiasi bahwa Nabi Muhammad itu menyuruh Abu Bakarlah sebagai pengganti.
Nah, tetapi di sahabat yang lain tidak setuju. Yang paling berhak itu adalah Ali. Kenapa? Pertama, karena Ali adalah sepupu dari Nabi, menikahi putri Nabi. Secara darah dia sangat kuat. Dan ada sebuah peristiwa namanya Ghadir Qum. Peristiwa Ghadir Qum. Dulu Nabi itu sampai membuat sebuah khutbah. Nah, ini peristiwa itu. Silakan ibu cari di internet, namanya peristiwa Ghadir Qum. Itu khutbah itu, barang siapa mendustai Ali maka dia mendustai aku. Barang siapa memusuhi Ali maka dia memusuhi aku. Itu Nabi menyampaikan itu, Bu. Ini menjadi dalil bagi orang-orang Syiah bahwa yang paling berhak untuk menjadi pengganti Nabi adalah Ali. Jadi mana yang benar nih kira-kira nih? Ah, gimana, Bu? Susah kan? Susah. Karena kita tidak di posisi itu. Kalau di posisi mereka, mereka saling berdebat itu. Ya, kita sekarang sudah terima jadi, agama sudah kita anut gitu ya. Di zaman itu mereka berdebat. Mereka yang yakin bahwa Ali adalah lebih berhak, maka mereka mendukung Ali sebagai calon pengganti Nabi, dan dia berhak mewarisi agama, mewarisi kekuasaan sepeninggal Nabi. Orang-orang pengikutnya dinamakan dengan Syiah. Syiatu Ali, artinya pengikut Ali. Ternyata berdasarkan rundingan pada saat itu, terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah. Gitu. Dan Ali tidak langsung berbaiat kepada Abu Bakar. Nah, pendukung Syiah itu kemudian semakin yakin bahwa Ali tidak setuju bahwa Abu Bakar menjadi khalifah. Gitu ya. Dan kemudian pada akhirnya Ali pun akhirnya berbaiat setelah 6 bulan kemudian ya, sekitar itu. Saya agak lupa sejarahnya. Jadi setelah dia ingat, itu sekitar 6 bulan baru berbaiat kepada Abu Bakar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian orang-orang Syiah ini menganggap bahwa sahabat-sahabat yang 4 ini, minta maaf, yang 3 ini, itu dianggap sudah mengkudeta Nabi. Nah, bahasanya itu begitu. Sudah mengkudeta Nabi. Karena secara keturunan nggak ada garis keturunan. Yang harus diingat sebelum saya teruskan. Yang harus diingat. Di zaman dulu, Bapak Ibu sekalian, orang itu masih model monarki. Pemahaman politik mereka monarki. Monarki itu seperti kerajaan. Siapa yang menjadi penguasa, maka yang berhak melanjutkan adalah anak keturunan. Di zaman dulu ada kabilah-kabilah. Nah, kabilah-kabilah ini berkumpul, di setiap itu kemudian pemimpinnya yang berkuasa akan mewariskan kabilah itu kepada generasi anak keturunannya. Tradisi itu yang dipakai sejak zaman dahulu. Jadi kalau Anda masih menganut sistem pemerintahan monarki, kerajaan, berarti masih mengikuti zaman jahiliyah. Sebenarnya begitu. Kemudian di era Islam datang, Nabi itu mengajarkan bahwa kita menjadi sebuah pemerintahan yang republik. Pemerintahan republik. Bahwa siapapun dia bisa menjadi pemimpin. Siapapun bisa menjadi pemimpin. Makanya dikatakan orang yang khulafaur rasyidin itu, pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan bimbingan itu hanya 4 itu. Generasi berikutnya sudah tidak lagi. Nanti kita akan jelaskan itu. Nah, kembali lagi ke masalah tadi Syiah. Sehingga karena ini dianggap sebagai kudeta, maka Syiah kemudian memusuhi para sahabat, utamanya Umar bin Khattab, karena ia dianggap menjadi otak dari perebutan itu. Jadi karena tidak ada yang mau menjadi khalifah, Umar berkata, aku milih Abu Bakar. Siapa yang berani dengan Umar pada waktu itu, Pak? Ya kan? Umarnya milih Abu Bakar. Jadi semua umat Islam pada saat itu akhirnya berbaiat kepada
Abu Bakar. Jadi Umar yang paling dibenci oleh orang Syiah sampai hari ini. Kalau silakan Anda nonton videonya di YouTube itu ya, Umar finnar gitu ya, Umar di neraka dan seterusnya itu. Karena dianggap sebagai otak dari ini, dari pengkudetaan itu. Nah, kemudian dari khalifah itu Bapak Ibu sekalian, terjadilah perseteruan. 4 khalifah itu, 3 dari khalifah Islam ini matinya terbunuh, Pak. Ya, matinya terbunuh. Umar bin Khattab terbunuh. Utsman bin Affan terbunuh. Ali bin Abi Thalib terbunuh. Yang tadinya pemerintahan itu bersifat republik, artinya siapa saja kembali kepada publik. Kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib ada yang bernama Muawiyah bin Abi Sofyan, yang dia ingin mengembalikan seperti monarki. Dia merebut dari Ali dan kemudian membuat sebuah dinasti namanya dinasti Umayyah. Nah, sekarang kalau bicara masalah pemahamannya Bu ya, masalahnya. Berhubung kaum Syiah itu membenci para sahabat yang dianggap ahlus sunnah tadi, yang dianggap mengkudeta Nabi tadi, maka semua hadis yang diriwayatkan para sahabat itu tidak diterima. Contoh siapa? Contohnya hadis dari Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, sampai 5.000 sekian hadis gitu, 5.000 sekian ratus hadis. Saking banyaknya hadis itu, maka masalah fikih, masalah akidah, masalah segala macam ada di Abu Hurairah. Dan orang-orang Syiah itu sangat membenci Abu Hurairah karena dianggap geng gitu ya, dianggap geng dari pro ideologis, golongannya Umar dan seterusnya. Apakah itu benar? Apakah itu benar? Ya tidak benar. Nyatanya Imam Ali dulu pernah meminta Abu Hurairah itu untuk menjadi gubernur di Bahrain. Ini orang Syiah kalau berdebat masalah ini tidak terbantahkan ini Bu. Jadi seolah-olah orang Syiah yang membenci Abu Hurairah ini seolah-olah memang betul-betul musuh bagi Syiah. Tapi nyatanya Imam Ali saja mengangkat dia menjadi gubernur di Bahrain. Hanya saja Abu Hurairah tidak mau diangkat oleh Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena sebelumnya pernah terjadi peristiwa yang tidak enak. Di zaman Umar bin Khattab, Abu Hurairah itu pernah jadi gubernur di Bahrain, kemudian dituduh korupsi. Datang KPK-nya gitu. Di zaman itu datang KPK-nya, kemudian diperiksa, ternyata hartanya halal, bersih, tidak ada korupsi. Nah, kemudian Abu Hurairah mengatakan, saya tidak mau lagi jadi menjadi khalifah walaupun saya dinyatakan bersih. Saya tetap tidak mau lagi menjadi gubernur Bahrain. Ali menawarin lagi, enggak mau saya gitu. Nah, sehingga Bu, kaitannya tadi, karena hadis dari Abu Hurairah tidak diterima, maka cara fikih mereka itu berbeda dengan fikih ahlu sunnah, berbeda. Kalau kita an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala idza qulta li sahibika wal imamu yakhtub yaumal jumu'ati faqad laghaut, itu tidak berlaku bagi Syiah. Kenapa? Karena an Abi Hurairah gitu ya. Dan siapa saja lagi yang lain yang dibenci juga Aisyah. Nah, Bapak Ibu harus tahu, Aisyah itu siapa? Istri Nabi. Itu juga dimusuhi oleh Syiah. Sehingga hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih wanita tidak berlaku di kalangan Syiah. Kenapa? Diriwayatkan oleh Aisyah. Panjang sekali Bu ini penjelasannya Bu, kalau mau diuraikan tidak cukup sejam ini, sudah jam sekian itu. Saya kira nanti intinya begitu ya Bu ya. Mengapa Syiah itu sangat membenci? Fikih mereka berbeda ya karena tadi, karena ada urusan-urusan politik
yang tidak bisa diterima oleh Syiah. Sehingga periwayatan hadis yang segitu banyak, seperti Imam Hambali itu menghafal hadis itu sampai, ini kata Abu Zur'ah itu mengatakan, Abu Zur'ah mengatakan hadis dari Ahmad bin Hambal itu sampai 1 juta hadis, Pak. Berarti banyak sekali hadisnya itu. Itu kalau sudah riwayatnya Aisyah nggak diterima, sementara paling banyak hadis diriwayatkan oleh Aisyah. Abu Hurairah meriwayatkan hadis juga tidak diterima oleh Syiah. Hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, riwayat Abu Bakar tidak diterima. Riwayat Utsman tidak diterima. Riwayat Umar dan seterusnya tidak terima. Jadi hadis seperti apa lagi? Maka kemudian mereka membuat anak keturunan dari Hasan Husain itu sebagai pedoman. Makanya anak keturunannya dari Husain itu ada 12 imam, ada Ja'far, ada saya lupa 12 orang ya, itu Isna Asyariyah. 12 orang itulah yang dianggap berhak untuk memberikan fatwa. Selain dari 12 imam itu, maka ajaran agamanya dianggap sesat bagi Syiah. Jadi jangan heran Ibu kalau ketemu orang Syiah, sholatnya berbeda. Ya, nanti kalau mau detailnya nanti kapan-kapan kita bahas. Saya kira cukup waktu untuk Ibu. Yang lain silakan kalau mau tanyakan. Pak Ustadz, ini mengenai sholat ya. Mengenai kekuasaan tadi kan sudah pecah tuh. Gimana Bu? Antara mengenai kekuasaannya sudah ceritakan jelas tuh. Sekarang masalah sholat, kan sumber sholat itu dari Nabi Muhammad. Apakah sholat yang dilakukan oleh ahli bait dan ahli sunnah jamaah ini sama apa enggak ada bedanya sholatnya ini? Nah inilah bedanya Pak, berbeda Pak. Nah itu tanyakan ibu-ibu tadi begitu. Kedua mengenai ulama salafi. Ulama salafi itu berasal dari mana? Oh iya. Itu 2 aja Pak, masih. 2 ya Pak ya, baik. Ya cup duluan Bu ya, Bu cup. Ibu itu ya, baik, sudah Bapak ini nanti Ibu itu. Nanti, sabar dulu. Saya jawab dulu, panjang ini. Bismillah, izin Ustaz. Sebentar Bu, saya jawab dulu ya. Nanti saya lupa. Baik, sekarang bagaimana tata cara sholatnya dari Syiah? Satu di antaranya, dia agak mirip seperti sholatnya dari Imam Malik. Begitu takbir, enggak bersedekap, tapi tangannya lepas. Kemudian sholatnya, kalau kita biasa pakai sholat 5 waktu, mereka selalu menjamak. Menjamak apa? Yang 4 rakaat. Sholat zuhur digabung sama asar, isya begitu juga. Digabung sama maghrib, biasanya begitu. Mereka kalau keluar rumah, pengertian definisi mereka menurut fikih mereka, ibu belanja ke warung, ke Indogrosir, itu sudah safar ibu itu. Jadi sholatnya bisa di jamaah. Nah gitu ya. Kalau pemahaman ahlus sunnah kita berdasarkan mazhab fikih kita harus sampai 80 kilo. Nah itu perbedaan situ. Kemudian singkatnya Pak ya. Kemudian pertanyaan bagaimana dengan salafi? Salafi itu bukan Syiah. Salafi itu masuk dalam koridor ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi pemahaman mereka dalam memahami ideologis itu mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pemahaman yang lain. Saya bilangkan tadi, ada yang memahami secara tekstual, teks. Ada hadisnya? Ada. Ini hadisnya bunyinya begini. Ya sudah. Dia lakukan sesuai dengan teks hadis. Nah, contoh nih. Hadis yang paling kuat ketika Anda sholat subuh itu duduknya duduk tawarruk atau duduk iftirosh. Sholat 2 rakaat. Semua sholat 2 rakaat. Tawarruk atau iftirosh. Mereka bertawarruk. Sementara menurut Imam Syafi'i iftirosh. Beda. Karena teks hadisnya menyatakan memang duduknya tawarruk. Tawarruk itu gimana duduknya?
Duduk masih dudukin kaki, Pak ya. Kakinya didudukin gitu loh ya. Jadi sama seperti Anda sholat 4 rakaat, di rakaat kedua itu rakaat kedua duduk, nah duduknya seperti itu. Itu menjadi tahiyat akhir. Nah, itu karena teks hadisnya begitu. Kemudian hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Jadi dia mengartikan bid'ah itu pasti masuk neraka. Menurut penafsiran mereka, namanya bid'ah itu segala sesuatu yang bertentangan masalah akidah dan syariah, semuanya, segala macam perbuatan kita. Anda yang tidak sesuai dengan hadis, kalau tidak ada hadisnya berarti Anda bid'ah. Ketika sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, mengusap muka itu nggak ada, Nabi nggak pernah usap muka loh, nggak ada hadisnya, berarti Anda bid'ah. Nah, ada yang memahami secara tekstual seperti itu. Minta maaf, saya juga punya latar belakang yang pernah belajar salafi. Pusat pengkaderannya di sana di Jakarta, Lipia itu ya. Saya pernah sekolah di sana jadi tahu. Jadi ya, tetapi begitu di lapangan memang kita tidak bisa memahami secara tekstual seperti itu. Kita harus memahami juga berdasarkan konteksnya, bisa memahami dengan pemahaman-pemahaman yang mafhum. Ada namanya mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Ada pemahaman yang bisa berbeda dari pemahaman secara tekstual. Jadi begitu Pak Haji, saya kira pendek jawabannya. Jadi kalau salafi itu masuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga yang memahami konteks. Enggak penting itu hadis itu, yang penting konteksnya. Nah, itu seperti yang diajarkan oleh jaringan Islam liberal. Itu memahaminya konteks, tidak memahami teks. Kemarin di Jawa Tengah di IAIN Sunan Kalijaga dulu ya, pernah terjadi ada dosen yang menyetujui disertasi bahwa perzinahan itu menjadi halal, menjadi boleh karena ada hal tertentu gitu. Itu kemudian dikritik oleh MUI, dikritik sama segala macam. Silakan cari di internet, ada itu. Kenapa? Jaringan Islam liberal. Nah, itu saya nggak mau bahas jauh-jauh. Silakan Bu. Bismillah, izin Ustadz. Ana dari pesantren Tahfiz Maskanul Hufaz, Ustadz. Jadi dalam kehidupan bersosial tuh kadang dalam kehidupan rame-rame tuh kadang ada aja Ustadz yang kayak buat masalah gitu Ustadz. Nah, jadi tuh kadang sebagian kelompok kita tuh kayak membicarakan hal itu tersebut Ustadz, ada yang sebagian yang mau ngambil hikmah atau segala macam gitu. Tapi kadang tuh dipikir-pikir rawan banget kita tuh terpleset di ghibah atau kayak di surat Al-Humazah tuh kayak pencela atau pengumpat gitu Ustadz. Jadi tuh Ana pernah dengar juga tuh kalau suatu kesalahan itu kalau nggak salah ya Ustadz, kalau dilakukan secara terang-terangan tuh kita bisa bicarain gitu Ustadz, kita bisa ngomongin itu kayak gitu. Jadi tuh kayak yang ingin Ana tanyakan itu di mana batasannya itu Ustadz. Kayak kita tuh kalau udah lihat kesalahan-kesalahan kayak gitu tuh kayak pengen banget dibicarain gitu Ustadz. Jadi ghibah gitu ya. Iya. Okay. Jadi di mana batasannya tuh kita tuh bisa mengambil pembicaraan itu sebagai hikmah atau ghibah, dan di mana itu batasannya juga itu tuh udah termasuk mencela atau pengumpat gitu Ustadz. Syukuran itu saja Ustadz. Terima kasih Ustadz. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Menggunjing itu lain lagi. Jadi kalau menggunjing itu namanya ghibah. Zikruka akhaka bima yakrahu. Anda membicarakan orang lain, dan orang lain yang dibicarakan ini kalau mendengarkan cerita ini dia tidak senang, itu namanya ghibah. Paham maksudnya? Anda membicarakan si A. Sekira si A ini mendengarkan cerita Anda, dia menjadi marah, berarti Anda sudah menggibah dia. Maka Nabi ditanya, ini kan hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri. Atadruna manal ghibah? Atadruna mal ghibah? Tahukah kamu apakah ghibah itu? Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu.
Zikruka akhaka bima yakrahu, kau menceritakan sahabatmu sesuatu yang dia tidak suka gitu. Tapi bagaimana ya Rasul kalau memang kenyataannya ya begitu gitu? Yaitu gibah. Kalau tidak ada berarti kau sudah fitnah. Nah, jadi gibah sama fitnah itu hampir dua beradik. Gitu ya. Nah, kalau mencela ini tadi, wailul likulli humazatil lumazah, pengumpat itu berarti bangkelan bahasa kita tuh. Ya. Celakalah bagi orang yang suka bangkelan. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addada. Dia suka mengumpulkan harta dan suka menghitung-hitung. Ya kudu sudah ngejuk Masjid Munawaroh ini duit banyak ini. Dulu kalau udah aku, nah itu berarti orang yang bangkelan. Dulu aku infak, aku ini besar nian. Maka dia termasuk wailul likulli humazatil lumazah. Kenapa? Karena dia merasa harta yang sudah disedekahkannya banyak dan dia punya nama di situ. Allazi jama'a malan wa adada yahsabu anna malahu akhlada. Dia menganggap bahwa hartanya itu bisa mengekalkan dia. Maksudnya apa? Bisa mengekalkan hidupnya, bisa lebih lama, namanya bisa populer terkenal terus gitu ya. Nah, itu pengertiannya begitu. Jadi antara pengertian itu beda. Tapi bisa saja orang yang sering menggibah pada akhirnya juga akan membangkel. Gitu ya Bu ya. Cukup, nanti penjelasan ya, lebih dalam lagi. Silakan Pak Ji. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak. Terima kasih Ustadz Jarod. Hari ini kita mendapatkan informasi tentang Islam dalam sejarah, Islam yang menyejarah. Jadi Islam itu ada dua. Pertama, Islam ajaran yang harus difahami lalu diamalkan. Selama ini kita mendengarkan ceramah-ceramah itu Islam ajaran, bahwa hidup itu harus begini. Nah, pagi ini kita semuanya mendapatkan informasi Islam yang menyejarah, Islam dalam sejarah. Sejak Rasul wafat, apa yang terjadi? Umar yang lalu membaiat Abu Bakar, aku membaiat Abu Bakar sebagai khalifah, pengganti. Khalifah itu artinya pengganti Rasul. Nah, lalu Umar dituduh oleh si Asy'ari sebagai tokoh yang merampok hak menjadi khalifah. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, pagi ini kita mendapatkan informasi tentang Islam dalam sejarah, Islam yang menyejarah. Ya. Nah, Ustadz Jarod, kita itu sebagai orang-orang yang mungkin ya sebagian besar sudah para pensiun yang sudah tua-tua ini ya, yang lansia, yang sangat kita inginkan itu lalu kita ingin mengajarkan Islam supaya selamat, husnul khotimah. Nah sekarang kalau ini tadi Islam dalam sejarah, lalu kalau Islam dalam ajaran, itu apa yang bisa kita ambil untuk jadi pegangan? Nah dulu ada peristiwa Rasul mengisi masjid begini, tapi nggak pakai meja. Mejanya nggak ada, Rasul silo seperti itu, lalu datang seseorang berbaju putih, wajahnya bersih, rambutnya tersisir rapi, tapi nggak ada yang kenal. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Orang tadi langsung duduk di depan Nabi, lututnya disambungkan dengan lutut Rasul, lalu bertanya, ya Rasul, terangkan kepadaku apa iman. Rasul menjelaskan, antuk minabillah dan seterusnya ya, kamu iman dengan Allah. Sodakta, benar kamu ya Rasul. Lalu tanya lagi tamu tadi, terangkan kepadaku apa Islam. Lalu diterangkan kamu syahadat begini, terus sodakta. Lalu tanya lagi, apa ihsan? Ihsan antuk minabillah. Antuk kamu beribadah ke anak kataro, seakan-akan Allah di depanmu kamu lihat. Dah terus selesai. Terakhir terangkan kepadaku, ya Allah, ya Rasul, kapan kiamat? Nah kalau ini yang ditanya tidak lebih ngerti dari yang bertanya. Lalu dikasih tanda-tanda kiamat, lalu orang tadi keluar pergi. Yang duduk di pintu ini Umar, wahai sahabat Umar, tolong lihat orang tadi. Dia melihat luar,
hilang ya Rasul. Nah, ketahuilah orang tadi adalah malaikat Jibril yang datang kepada kita untuk memberikan. Nah, jadi Bapak Jarod nanti supaya bisa hadir lagi di sini menjelaskan yang Islam yang kita pegang untuk pedoman ini. Baik. Kalau ini Islam dan sejarah ini, kalau kajian di fakultas ini bersemester-semester. Bapak-bapak, Ibu dan Syiah tadi dalam dunia Islam hanya 10%. Yang 90% ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi 10% itu orangnya cerdas-cerdas, hebat-hebat, bukunya hebat-hebat, ceramahnya hebat-hebat. Jadi seperti pengarang buku haji itu Ali Syariati, ya. Setelah beliau 4 kali haji, dia mengkaji hakikat haji itu apa. Al-Hajj. Lalu ditulis Al-Hajj, buku haji. Bapak-bapak, ibu-ibu sebelum berangkat haji sebaiknya membaca buku haji tadi. Ya. Luar biasa sekali. Ada 22 larangan dalam berikhram dengan seluruh hikmahnya. Masya Allah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti Ustaz Jarod bisa hadir lagi menjelaskan tentang iman, Islam, ihsan baik. Untuk pegangan. Terima kasih Ustaz. Baik. Wah, ini saya dapat dosen bagus buku ini. Jadi baik, saya akan nambahin saja ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tadi memang saya mengawali dari sejarah, kita perlu belajar Islam itu dari sejarah. Termasuk Anda memahami fikih mazhab itu, belajarlah dari sejarah. Kalau Anda tidak memahami sejarah, maka akan simpang siur sana sini. Oh, kata Ustadz ini, kata Ustadz ini. Ya Ustadz juga sama belajarnya mah itu. Tidak belajar dari sejarah. Maka kita perlu belajar alur-alur sejarah itu. Kalau diceritakan tentang hadis Nabi itu tentang hadis riwayat Muslim, panjang hadis itu memang. Suatu hari Rasulullah itu ketemu dengan seseorang yang pakai baju putih. Ini orang asing gitu. Kayak ngajarin Nabi malahan. Ditanya mal iman, Nabi jawab gini, oh bener gitu ya. Nabi kok malah diajarin gitu ya. Mal Islam, gini-gini kata Nabi, oh bener. Mal ihsan, ini gini-gini, oh bener, sodakta, kau bener itu. Ya para sahabat kan bingung, masa Nabi ada yang malah diajarin. Rupanya itu adalah, nah gitu, dia adalah malaikat Jibril. Yu'allimukum an dinikum, dia akan mengajari kamu tentang agama kamu. Inilah yang kemudian menjadi yang mengilhami bahwa Islam itu terdiri dari 3 elemen dasar. Pertama apa? Masalah iman, keyakinan. Islam itu kaitannya dengan pelaksanaannya, berarti syariat. Ada ihsan. Ihsan itu kaitannya dengan masalah apa? Sebenarnya tasawuf gitu ya pengertian kita ya. Ya, masalah ketasawufan, masalah pensucian diri dan seterusnya. Jadi keyakinan saja sekedar yakin, tetapi kalau tidak dilakukan pembersihan itu melalui ihsan, ya dianggap tidak sempurna. Nah, ini sebenarnya banyak juga dibahas. Anda kalau mungkin dengar namanya Ibnu Taimiyah, mungkin itu banyak dijadikan rujukan oleh orang-orang salafi, Pak. Tapi kalau orang-orang yang sudah kadung agak alergi dengan Ibnu Taimiyah, nah susah juga jelasinnya nih. Sebenarnya Ibnu Taimiyah itu banyak menjelaskan mengenai 3 hal ini. Detil dia menjelaskan itu. Jadi kalau Anda belajar juga masalah 3 ini, ya saya kira bagus itu. Mungkin waktunya nggak cukup ya, sudah 6.15 ya. Cukup ya Pak ya? Ustaz jawab. Selesai ya? Ya, baik. Tutup dengan Ustaz. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan lain waktu kita akan lanjutkan. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arfa' darajatana bil ilmi wal hilmi wal mal wal banin. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.